Hari ini gue mau bahas 3 alasan yang paling sering gue temui yang menyebabkan afiliator nyerah. Jadi di tahun 2026 ini gue yakin akan banyak afiliator yang gugur. Oke, gugurnya itu sebenarnya bukan karena tereliminasi ya, tapi karena mentalnya nggak kuat, jadinya dia memilih untuk menyerah. Dan gue nggak bisa salahin mereka juga. Banyak di antara mereka ya melakukan 3 kesalahan ini atau nggak paham 3 poin penting ini, jadinya ya nyerah aja gitu loh. Kalau ada di antara kalian afiliator yang mungkin sekarang lagi consider, aduh, kayaknya affiliate nggak cocok nih sama gue nih. Kayaknya gue udah mau stop aja nih. Mending kalian nonton video ini sampai habis, siapa tahu setelah kalian nonton video ini, kalian akan dapat harapan baru ya untuk lanjut kejar cuan dari affiliate. Nah, sebelum kita masuk ke poin pertama, gue mau nunjukin gambar yang satu ini nih. Mungkin kalian sering banget ya lihat gambar yang satu ini beredar entah di grup WhatsApp, dikirimin orang tua kalian gitu ya, atau kalian lihat di Facebook. Jadi intinya gambarnya nunjukin orang yang hampir mencapai berlian ya, pas dia mau cangkul, sekali lagi nih dia cangkul nih nyampe ke berlian nih, dia mundur gitu loh. Jangan sampai perjalanan kalian di affiliate itu mirip seperti gambar ini. Harusnya konten selanjutnya kalian ya, satu konten lagi tuh, another konten, kalian bakal mendapatkan FYP super gede ya, GMV kalian bakal meledak karena kita nggak pernah tahu satu konten benar-benar bisa mengubah hidup kalian. Ya, jangan sampai kalian berhenti terlalu cepat. Gue bakal bahas poin pertama, kenapa banyak afiliator itu nyerah terlalu cepat. Yang pertama, ekspektasi ya. Banyak di antara kalian yang mungkin nyemplung ke dunia affiliate ini karena dengar cerita-cerita sukses. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Dan menurut gue, mereka yang menceritakan kesuksesan mereka juga nggak salah. Gitu loh. Kenapa? Karena gue sendiri bisa ada di titik ini, bisa mulai jadi affiliate, ya pasti karena terinspirasi dengan cerita-cerita suksesnya orang lain. Tapi nih, yang membedakan gue dan banyak orang ya adalah kalian tidak melihat struggle-nya. Kalian tidak mau mempelajari prosesnya. Oke, ketika gue melihat kesuksesan orang lain, nggak cuman keren-kerennya doang yang mau gue lihat gitu loh. Gue nggak cuman mau lihat, oh GMV-nya gede, komisinya berapa, dia bisa beli rumah, mobil dari hasil affiliate. Nggak. Tapi gue pengen tahu usaha dia untuk nyampe ke sana berapa lama sih? Apa yang udah dia korbanin sih? Gue mau nggak ngeluarin effort sebesar itu? Banyak pemula ya, yang ekspektasinya setinggi langit dan maunya itu cepat. Nah, ini nih. Ini satu kata yang menurut gue menyebabkan banyak afiliator pemula itu gugur ya. Gue ambil cerita simpel deh. Mungkin kalian lihat, wah, jadi Coolio enak ya. Affiliate, GMV miliaran per bulan, gitu ya. Bisa diundang brand, minta sampel apapun di-approve. Bisa diajak brand sampai ke luar negeri, jalan-jalan, dibayarin full. Menurut kalian itu menyenangkan? Dan gue nggak bisa pungkirin, memang menyenangkan di titik ini ya. Tapi, kalian tahu nggak proses nyampe ke sananya itu gue butuh sekitar 3 tahun. Sedangkan kalian yang baru mulai bulan ini, masa berharap langsung mendapatkan itu semua di bulan ini? Hampir nggak mungkin gitu loh. Paham nggak? Kalian masih harus salah lagi, berproses lagi. Bahkan kalau misalnya semua keputusan dan action yang kalian lakukan itu benar, kan juga butuh proses. Gue ada satu course yang gue lumayan suka ya. Course-nya itu dalam bahasa Inggris, tapi kalau gue bahasakan di bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Lu nggak akan bisa punya bayi dalam waktu 1 bulan dengan menghamili 9 cewek yang berbeda. Lu paham nggak? Lu kalau mau punya bayi, ya tetap 9 bulan prosesnya. Lu nggak bisa hamili 9 cewek, berharap karena gue udah hamili 9 cewek, keluar nih 1 bayi dalam waktu 1 bulan. Nggak bisa gitu loh. Harus ada prosesnya. Sama halnya dengan affiliate. Banyak teman-teman di sini dengar cerita suksesnya Rizuka Ari, terus kalian bilang, wah, gue pengen nih GMV miliaran. Kalian baru posting 3 konten. Nggak ada penjualan, nyerah. Nah, ekspektasinya itu loh, harus di-set dulu. Oke? Nah, menurut gue, kalian bikin yang namanya milestones. Oke? Bikin target-target kecil gitu loh. Misalnya di bulan pertama, goals kalian itu ngejar 600 followers dulu, gitu ya. Bulan kedua, yang penting pecah telur dulu. Bulan ketiga, yang penting GMV-nya naik jadi 1 juta dulu per bulan misalnya. Nah, step-step kecil itu yang bikin kalian akan lebih gampang konsisten. Dan kalian nggak akan pemikiran itu yang penting mau cepat, mau cepat, mau cepat, mau cepat. Paham ya? Nah, dan yang kedua, menurut gua, kalau kalian mau mulai jadi affiliate ya, kalian itu harus punya pandangan ya, kalau affiliate itu dilihat itu sebagai side hustle. Oke.
Karena memang affiliate itu cocoknya kalian lihat sebagai penghasilan sampingan aja atau side hustle. Gue nggak pernah merekomendasiin orang, tinggalkan kerjaanmu hari ini, langsung jadi affiliate. Udah, langsung ajuin resign, besok jadi affiliate. Nggak pernah. Bahkan banyak banget murid-murid gue yang penghasilan dari affiliate-nya itu udah ngalahin gajinya dia, itu masih nggak gue rekomendasikan untuk keluar dari kerjaannya. Kenapa? Karena balik lagi, sekalipun penghasilan affiliate-nya udah lebih gede, dia belum ada yang namanya emergency fund. Oke, dia belum ada yang namanya cash. Apabila amit-amit nih dia keluar dari kerjaannya, terus akun affiliate-nya tiba-tiba turun nih. Bisa nggak dia masih menghidupi keluarganya? Karena dia belum punya, gue nggak rekomen dia untuk berhenti dari kerjaannya dia. Gitu loh. Nah, makanya buat teman-teman di sini, lihatlah affiliate itu sebagai side hustle. Kenapa? Karena kalau kalian lihat affiliate ini sebagai side hustle, mindset kalian itu akan berbeda. Kalian akan melihat, oke, gue hari ini konten, ada hasil, syukur. Nggak ada hasil, ya nggak apa-apa juga. Gue nyari makan juga nggak full dari sini. Menurut gue itu adalah pondasi yang bagus banget untuk kalian mulai ngembangin affiliate. Nah, bukan berarti gue bilang selamanya itu kalian nggak boleh manfaatin affiliate sebagai full-time job ya. Ya kalau kalian mau manfaatin itu boleh. Once penghasilan affiliate kalian itu emang udah gede, dan kalian punya emergency fund, dan kalian memang yakin nih, oke? Dengan kalian ninggalin kerjaan utama kalian, kalian bisa makin ngegedein potensi kalian di affiliate. Jangan kalian tinggalin kerjaan utama kalian, ya affiliate kalian juga gitu-gitu aja gitu loh. Malah waktu luangnya kalian pakai buat leha-leha, ya jangan gitu kan. Nah, makanya ekspektasinya itu harus di set dulu. Poin ketiga ya adalah achievement. Banyak orang ya yang mungkin sekarang itu ngeliatin let's say pencapaian dari kreator-kreator lain atau afiliator lain ya, GMV-nya miliaran. Terus dia jadi melihat GMV-nya yang puluhan juta jadi kecil. Nah, menurut gua salah satu hal yang paling penting supaya kalian nggak menyerah adalah bisa menghargai proses kalian sendiri. Oke? Nggak apa-apa orang lain mau punya GMV miliaran, kita terinspirasi. Ternyata bisa loh orang menghasilkan miliaran. Gua akan berusaha mengejar ke sana, tapi gue juga nggak merasa kecil. Nah, itu yang harus kalian coba hargai. Kenapa? Karena gini teman-teman, sebenarnya kita asumsikan kalian sekarang belum mulai sebagai affiliate, oke? Banyak sekali achievement kecil yang kalau kalian hargai, yang benar-benar kalian nikmati, ya, itu walaupun kecil tapi meaningful banget loh. Contohnya, sampel. Oke, gue ingat banget pas pertama kali gue dikasih sampel gratis sama brand ya, itu sekitar 4 tahun yang lalu, oke? Pertama kali gue ngonten, ada satu brand skincare yang mau sistemnya barter sama gue. Jadi bahkan dia nggak mau bayar gue untuk nge-review produknya gitu. Dia cuma mau ngirimin produk. Gue ingat banget dia waktu itu ngirimin moisturizer. Pada saat itu gue happy-nya luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena gue mikir, wah gila banget. Dulu gue harus ngeluarin duit untuk beli moisturizer. Sekarang gue dikasih gratis sama brandnya. Dan itu bikin gue happy banget. Terus ketika pertama kali kalian misalnya pecah telur. Pecah telur itu maksudnya apa? Kalian mendapatkan penjualan pertama kalian dari affiliate. Pertama kali gue pecah telur, gue juga happy-nya luar biasa. Gitu loh. Kenapa? Karena gue merasa, wah, hebat juga ya. Ada orang yang percaya dengan konten gue, reviewan gue, dan dia jadi mau beli produk loh. Dia jadi mau spend duit mereka loh. Karena konten gue. Nah, jadi gue bangga. Walaupun, ya mungkin penjualannya ya cuma puluhan ribu pada saat itu kan. Dan masih banyak achievement lain. Seperti ketika kalian pertama kali di-endorse, ketika kalian naik level affiliate, terus ketika kalian tembus GMV mungkin puluhan juta pertama kali, ratusan juta pertama kali, bahkan sampai miliaran pertama kali. Makanya, intinya ekspektasinya itu harus di-set ya, supaya kalian bisa menghargai proses kalian di perjalanan affiliate kalian. Setelah ekspektasi kalian benar, ya, biasanya affiliate itu akan gugur atau nyerah karena poin kedua ini. Nah, jadi ini sengaja gue bikin itu step by step ya. Jadi step pertama itu, orang itu biasa nyerah terlalu cepat karena ekspektasinya. Baru masuk, oh, kok gue nggak bisa baru posting 3 konten langsung jadi miliarder ya? Udahlah, nggak usah affiliate lagi, gitu kan? Nah, gugur dia. Biasanya yang ekspektasinya mungkin udah benar, gitu kan? Dia akan mulai konsisten konten. Mulai konsisten jualan, gitu kan? Tapi biasanya juga akan nyerah ketika ketemu problem kedua ini, yaitu konversi. Konversi ini apa? Mungkin kalian udah posting, let's say, puluhan konten ya. Oke. Kalian merasa kalian udah ngeluarin usaha, gitu loh. Udah capek.
udah effort banget posting puluhan konten, tapi penjualannya nol. Nah, sedangkan mungkin kalian dengar ya cerita orang lain, oh baru posting konten pertama, udah langsung dapat penjualan, baru live pertama kali udah dapat penjualan, akhirnya apa? Akhirnya kalian nyerah, kalian ngedown gitu kan? Nah, ini juga menyebabkan banyak sekali afiliator itu nyerah di tengah jalan. Padahal sebenarnya ya, kalau kita pelajarin, oke, konversi ini, oke, adalah matriks yang bisa kita bedah. Oke. Nah, teman-teman harus tahu ya, ada yang namanya conversion rate di TikTok. Intinya, ya, dari berapapun orang yang nonton video kamu, kira-kira persentase orang yang benar-benar beli itu berapa? Kita ambil angka paling kecil deh, ya, sekecil-kecilnya conversion rate. Misalnya 0,01%. Nah, menurut gue ini udah kecil banget ya. Nah, simpelnya teman-teman bayangin gini. Kalau misalnya conversion rate kalian di 1%, tiap kali ada 100 orang yang nontonin konten kalian, 1 orang akan beli. Oke? Kalau 0,1%, artinya 1000 orang yang nonton video kalian, 1 orang akan beli. Kalau 0,01%, artinya 10.000 orang yang nonton, 1 orang yang beli. Nah, simpelnya gini ya teman-teman ya. Artinya apa? Sekalipun conversion rate kalian itu jelek banget, oke, anggap 0,01%, ya berarti kalian cuma perlu nyari 10.000 penonton untuk dapat 1 penjualan. Jadinya realistis kan teman-teman? Ini udah dengan asumsi conversion rate kalian itu jelek banget loh. Bayangin kalau misalnya conversion rate kalian itu di 0,1%, kalian cuma perlu nyari 1.000 penonton. Kalau conversion rate kalian di 1%, kalian cuma perlu nyari 100 penonton. Nah, intinya begitu. Banyak orang ya berhenti karena dia baru posting. Misalnya, conversion rate dia di 0,01%. Dia nyerah, berhenti ketika view-nya itu baru di 9.000. Ketika view-nya baru 9.000 ya, kemungkinan besar penjualannya ya memang bisa belum muncul. Paham ya teman-teman ya? Nah, makanya jangan berhenti terlalu cepat. Oke? Tapi ini bukan berarti gue rekomendasiin kalian untuk ya udah ngonten dengan cara bodoh aja gitu loh. Maksudnya mau conversion rate kalian serendah apapun dibiarin. Enggak. Conversion rate ini juga bisa dinaikin. Nah, gimana cara kita naikin conversion rate? Yang pertama, quality. Oke? Konten yang kalian sampaikan itu benar-benar bagus nggak? Kalian benar-benar paham product knowledge-nya nggak? Kalian bisa menjelaskan fitur-fitur produknya secara jelas nggak? Gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi. Kalian bayangin deh, misalnya, gue mau jualan spidol ini, terus gue bilang, guys, ini spidol beli ya. Siapa yang percaya? Siapa yang mau beli? Gitu kan? Gue aja nggak ngejelasin ini spidol apa. Tapi bayangin, kalau gue jelasin, ini spidol paling nyaman yang pernah gue pakai sih. Gue udah cobain ratusan merek spidol, karena gue itu spidol explorer, ya. Dan dari semua spidol yang pernah gue cobain, ini yang paling enak. Gitu loh. Gue nulis nyaman, karena gue nulisnya nyaman, gue jadi bisa ngeluarin ide-ide yang keren-keren gitu kan. Dan orang-orang yang liatin hasil tulisan gue juga nyaman, mungkin orang jadi mau beli ya. Nah, intinya seperti itu. Conversion rate itu bisa ditingkatkan dari segi kualitinya. Yang kedua, kalian juga bisa ningkatin trust. Trust dari penonton kalian ke diri kalian. Kalian coba bayangin, misalnya nih, gue mau jualan skincare. Oke, anggap aja ada serum jerawat. Gue adalah orang yang nggak punya track record dermatologi sama sekali. Gue nggak paham skincare. Gue cuman a random guy yang mau nge-review skincare. Kalian bandingin sama ada orang lain nih di sini nih. Dia adalah dokter SPKK atau dia adalah dermatologis yang udah praktek puluhan tahun, yang juga adalah formulator, punya pabrik maklon sendiri, punya pabrik skincare, udah punya sertifikasi dari Amerika, Korea, dan lain-lain. Kira-kira gua dan si dokter ini, tingkat trust-nya orang itu lebih tinggi siapa? Pasti ke dokternya dong. Nah, itu yang mempengaruhi conversion rate ini bisa naik. Mungkin gua ya conversion rate-nya cuma 0,01%. Kenapa? Karena siapa yang mau denger reviewan gua gitu loh. Yang mau denger juga nggak percaya. Sedangkan ketika dokter ini bicara dengan semua gelar yang dia punya, pasti konversinya lebih tinggi karena orang trust. Ya. Nah, gimana kok caranya kita ningkatin trust kalau kita itu nggak punya
pencapaian-pencapaian atau gelar-gelar tadi. Gampang ya. Trust itu bisa dibentuk. Oke, dengan apa? Dengan yang pertama, kalian itu sering muncul. Semakin sering kalian muncul, semakin orang kenal dengan kalian, orang akan semakin percaya. Ya. Yang kedua, kalian itu harus konsisten. Konsisten membahas topik yang sama. Supaya apa? Kalian itu dinilai sebagai expert. Sekalipun kalian nggak punya gelar yang tadi gue sebutin di sana, tapi karena kalian selalu muncul memberikan edukasi tentang skincare, penonton itu akan nganggep, oh ini orang paham skincare, gitu ya. Nah jadi buat teman-teman di sini, tingkatin conversion rate kalian. Kita masuk ke poin ketiga. Kenapa afiliator nyerah? Ya ini udah di tahap akhir ya. Karena kalau misalnya kalian itu udah punya ekspektasinya benar, kalian konversinya udah mulai bagus, kalian mungkin sekarang di titik yang udah dapat beberapa penjualan, mungkin affiliate kalian itu juga udah rutin ngehasilin tiap bulan, kenapa masih bisa ada orang yang nyerah? Karena dia gagal melihat potensi dari affiliate ini. Dia merasa, oke, affiliate ya udah dunianya ya gitu-gitu aja, gue cuma bisa dapat duit dari komisi doang, dan gue udah nge-stuck misalnya di level 4 affiliate, misalnya di GMV puluhan juta tiap bulannya udah nge-stuck gitu, bahkan mulai menurun. Dia nyerah, karena dia nggak melihat potensi yang lebih jauh dari dunia affiliate. Padahal ya, potensi dari dunia affiliate itu sangat gede ya teman-teman. Yang pertama, kalian harus tahu ya, kalau yang namanya affiliate itu bisa naik level ya, atau level up. Level up-nya itu jadi apa? Kalau gue sih biasanya nyebut next level afiliator. Maksudnya apa next level afiliator? Menurut gue, next level afiliator itu adalah mereka yang tidak cuman ditawarkan kerjasama affiliate oleh brand, tapi juga sudah mulai mau di-endorse oleh brand. Ya, bedain. Kalau misalnya teman-teman di sini pure afiliator, berarti brand itu cuma tertarik, oke, ini sampel produk, lu jualin, gua kasih komisi 10%, tiap kali ada penjualan, lu dapat 10%. Itu berarti kalian pure afiliator. Sedangkan kalau gua pribadi, sekarang mainnya itu udah gabung. Ya, gua main dengan ada endorsement juga. Artinya apa? Brand, boleh. Lu mau gua review produk lu? Boleh. Tapi per video bayar ya. Misalnya 2 juta. Jadi tiap video gua akan dibayar 2 juta. Plus, kalau gue pasang keranjang kuning, gue juga akan dapat tambahan dari komisinya juga. Nah, bagaimana caranya orang bisa jadi next level affiliate? Tentunya, ya, seiring berjalannya waktu, akun kalian makin berkembang, trust kalian makin berkembang, terus konten yang kalian buat itu juga berkualitas, brand akan tertarik, gitu loh, untuk ngendorse kalian, untuk ngambil kerjasama yang lebih dalam. Karena balik lagi nih, gue kalau kasih gambaran ya, ini, kalian bayangin lingkaran besar ini adalah content creator. Oke. Afiliator itu di sini nih. Oke. Afiliator itu adalah bagian dari content creator. Kenapa? Karena affiliate udah pasti content creator belum tentu nyari duitnya pure dari affiliate. Paham ya? Ada content creator yang nggak main affiliate sama sekali, dia pure endorse. Atau dia konten tujuannya itu pure untuk jualan produknya sendiri. Mungkin dia punya digital products. Atau dia konten tujuannya itu supaya dia bisa jadi brand ambassador dari brand tertentu. Ada juga. Nah, jadi banyak orang ya merasa ya udah kalau dia affiliate ya selamanya affiliate. Padahal kalian bisa loh coba explore gitu loh. Monetisasi lain selain dari affiliate doang di dunia content creator. Karena ingat, sebagai afiliator kalian juga adalah content creator. Potensinya bisa apa aja nih? Mungkin gue breakdown beberapa ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Tadi gue udah bilang, teman-teman bisa dapat endorse. Oke. Endorse ini intinya kalian dibayar per video. Lu bikin satu video, yang dulunya per video kagak dapat apapun, kalau nggak ada penjualan, ya kalian dapat hikmah doang, ya sekarang kalian dibayar per video. Oke. Yang kedua, kalian juga bisa misalnya jualan produk sendiri nih. Jualan. Oke. Kalian jadi seller. Contoh, kalian yang dulunya afiliator makanan, karena followers kalian udah gede, kalian bikin tuh digital products, misalnya buku resep untuk masakan anak, gitu loh. Nah, kalian jualin tuh digital products kalian. Artinya, ya kalian sekarang konten sambilan jadi afiliator, sambilan jualan produk juga, gitu kan? Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu loh. Kalian bisa nanti jadi live streamer besar, kalian bisa jadi artis, dan lain-lain. Banyak banget teman-teman. Bahkan ada teman gue ya, yang awalnya itu dia mulai dari affiliate,
sekarang dia jadi brand ambassador dari brand yang lumayan gede. Makanya satu pesan gue ya buat teman-teman yang mungkin udah sampai di titik ini, oke? Jangan terlalu gampang menyerah hanya karena kalian mungkin belum melihat ada potensi yang lebih besar gitu loh. Memang gampang banget untuk kita ngerasa bosen lah, nge-stuck lah, tapi ya kalian harus kejar potensi yang lebih besar itu. Jangan berpikirnya itu oke, affiliate ya selamanya affiliate. Masih banyak monetisasi lain yang bisa kalian manfaatkan kalau ya akun kalian itu terus berkembang. Nah, kira-kira itu aja 3 penyebab yang menurut gue paling sering menyebabkan afiliator itu menyerah ya. Kira-kira kalian lagi mau menyerah karena poin yang mana nih? Coba diceritain di kolom komen ya, nanti gue bakal baca-baca juga. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video. Anyway, buat kalian yang mungkin penasaran ya dengan produk-produk apa yang bakal ngetrend di tahun ini, kalian bisa nonton video gue yang satu ini.